Oke, jadi hasilnya seperti ini. File ini bisa digunakan untuk teman-teman yang melakukan bisnis sendiri, kemudian ingin melakukan pencatatan operasional bisnis tanpa pusing. Jadi ini sudah otomatis semuanya. File ini bisa langsung digunakan. Untuk mendapatkannya sudah saya tuliskan linknya di bagian deskripsi. Nanti teman-teman tinggal menyampaikan saja alamat emailnya di bagian komen untuk saya buka akses untuk bisa di-download dan digunakan langsung. Filenya sudah siap digunakan. Jadi file ini intinya akan melakukan pencatatan operasional bisnis ya, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian bagaimana proses produksi, penjualan, data penjualan sampai dengan data profit. Nah, data operasional bisnis ini tentu penting supaya teman-teman bisa mengetahui secara akurat data penjualan maupun profit. Oke. Nah, file ini terdiri dari beberapa sheet, mulai dari sheet bahan. Sheet bahan ini berfungsi untuk melakukan pencatatan bahan baku apa saja yang teman-teman gunakan untuk melakukan proses produksi. Kemudian ada sheet produk. Di sini teman-teman melakukan pencatatan produk apa saja yang teman-teman jual. Kemudian ada sheet pembelian. Di sini teman-teman melakukan pencatatan dari pembelian bahan baku. Nah, di sini yang menarik teman-teman, semuanya dalam bentuk drop down list, jadi tidak perlu ketik manual gitu ya. Kemudian ada juga produksi. Di sini teman-teman melakukan pencatatan nih untuk setiap produk yang teman-teman jual itu bahan baku apa saja yang digunakan. Kemudian berapa berat bahan baku yang digunakan. Nah, nanti akan digunakan secara rumus, secara otomatis untuk melakukan pencatatan saat melakukan penjualan bahan baku yang terpakai itu berapa banyak, sehingga nanti akan tercatat secara otomatis, sudah dibuatkan rumus bahan baku yang berkurang berapa, sehingga teman-teman bisa mengetahui itu stok tersisa nanti akan ada muncul di sini ya. Oke, kemudian kita terakhir ada sheet penjualan. Di sini teman-teman melakukan pencatatan tanggal berapa, produk apa yang terjual, berapa banyak penjualannya. Ini nanti otomatis akan terhitung berapa modal, berapa penjualan, dan berapa profitnya. Nah, di sini di setiap sheet ini kalau teman-teman lihat ada kolom-kolom yang saya warnai abu-abu. Ini artinya kolom-kolom ini tidak perlu teman-teman ketik manual karena sudah secara otomatis dibuatkan rumus. Lalu apa saja penjelasan dari masing-masing kolom ini saya tuliskan di bagian kanan di keterangannya. Oke teman-teman, jadi kita akan lihat satu-satu. Di sini teman-teman, di sini tempat teman-teman untuk membuat list dari daftar bahan baku yang teman-teman gunakan ya. Misalnya di sini ya, saya tambahkan nih misalnya. Ini contoh restoran coffee shop ya. Jadi saya tambahkan di sini misalnya bahan baku tambahan baru misalnya karamel gitu ya. Karamel, bubuk karamel ya, kita anggap saja seperti itu. Oke. Nah, di sini dengan teman-teman melakukan penambahan bahan baku, nanti dia akan secara otomatis masuk ke daftar barang produksi. Nah, jadi produk misalnya di sini ada produk baru, teman-teman, misalnya kopi ya, kopi karamel gitu ya, kopi karamel. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman bahan bakunya ini tambahan yang tadi akan sudah muncul secara otomatis di sini, karamel. Tadinya kalau sebelum saya tambahkan bahan baku ini kosong misalnya, di sini itu bahan bakunya belum ada tuh. Nah, jadi ini artinya akan otomatis ya, bahan baku yang teman-teman tambahkan di sini ya, saya tuliskan ulang, itu nanti secara otomatis akan muncul di bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja berapa gram yang teman-teman gunakan untuk membuat satu cangkir kopi karamel, misalnya seperti itu. Misalnya saya tuliskan 15 gram gitu. 15 gram ya. Nah, di sini masih value karena belum ada data mohon maaf keliru. Ini teman-teman masukin angka saja ya, tidak perlu dengan ininya. Oke, nah ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis, jadi yang dimasukkan adalah angka, tapi sudah saya format otomatis. Volumenya itu akan muncul secara otomatis, namun yang data yang tersimpan adalah angka. Gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat bahan karamel ini belum ada nih stok beli atau stok terpakai dan sisanya.
Kenapa? Karena kita belum melakukan pembelian karamel. Nah, jadi data pembelian ini teman-teman isi dulu, misalnya di tanggal saya coba saja di tanggal 4 Januari ya. Nah, di sini drop down list muncul juga otomatis, teman-teman tidak perlu ketik, pilih karamel, teman-teman melakukan pembelian nih, pembelian bahan karamel di tanggal 4 Januari gitu ya. Nah, berapa pembeliannya? Misalnya 500 gram ya, misalnya 500 gram. Sekali lagi ketik angkanya saja karena sudah di format otomatis. Nah, muncul di sini harga belinya berapa? Misalnya saja ya 75.000 misalnya. Oke. Nah, dengan memasukkan data itu maka di sini bahan baku, di sheet bahan baku karamel ini langsung akan otomatis dia masuk dalam stok pembelian, kemudian langsung dihitungkan nih biaya satuannya per 1 gram. Oke, biaya satuan per 1 gram. Sehingga biaya satuan per 1 gram ini nanti akan digunakan di sheet produksi untuk menghitung biaya modal. Nah, ini misalnya ini kopi karamel menggunakan bahan baku karamel, penggunaannya sebanyak 15 gram gitu ya. Sehingga biaya bahan modalnya itu adalah 2.250. Ini sudah otomatis dihitung, diambil dari data pembelian. Nah, karena teman-teman membeli karamel per gramnya itu 500 gram 75.000, dia akan hitung per gramnya berapa, lalu dikalikan dengan penggunaan 15 gram, maka biaya modalnya adalah Rp2.250. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sudah otomatis, teman-teman tinggal langsung menggunakan saja. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui sebenarnya file ini sudah bisa langsung digunakan. Kalau ada bahan baku tambahan tinggal dituliskan di sini nomor 5, langsung masukin saja di kolom yang tidak berwarna abu-abu, karena kolom abu-abu semuanya akan otomatis terisi. Nah, ini stok terpakai ini nanti akan terisi jika ada penjualan karamel, ada penjualan kopi karamel, produk yang menggunakan bahan baku karamel, sehingga nanti secara otomatis akan dihitung berapa terpakai. Nah, itu diambilnya dari data produksi di sini. Oke. Jadi semuanya sudah otomatis, filenya tinggal langsung digunakan saja. Ada tambahan bahan baku, silakan ditambah, ada tambahan produk, silakan ditambahkan di sini produk baru, misalnya kopi karamel gitu ya. Misalnya saya tambahkan kopi karamel. Nah, misalnya kalau kita lihat di penjualan ini, daftar yang muncul di sini adalah daftar produk yang sudah di-input ke dalam sheet produk. Nah, karena di sheet produk ini baru 3 produk yang kita masukin ya, baru 3 produk yang kita masukin. Coba sekarang kita tambahkan kopi karamel gitu ya. Kita tambahkan kopi karamel di sini. Kopi karamel gitu. Oke. Nah, dia akan menghitung nih modalnya berapa. Oke, terus harga jual ini silahkan teman-teman sendiri yang tentuin karena ini tidak berwarna abu-abu ya. Di sini sementara saya pakai 200%, jadi teman-teman akan mengambil untung sebanyak 100% keuntungan. Teman-teman bisa rubah berapa harga jualnya. Oke, lalu nanti dengan memasukkan produk baru, maka nanti di proses produksi di penjualan itu sudah akan otomatis muncul daftar produk baru ini. Oke, teman-teman tinggal masukin saja berapa cangkir yang terjual hari ini misalnya. Oke, dia akan hitung tuh jumlah modal berapa, penjualannya berapa kali 3, lalu profitnya berapa. Nah, ini berapa penjualannya tergantung dari harga jual yang teman-teman tentukan di sini. Oke, jadi file ini sudah otomatis, tinggal digunakan. Akan saya masukkan dalam deskripsi link untuk mendownload. Teman-teman tinggal meninggalkan saja alamat emailnya untuk saya bukakan akses untuk mendownload filenya. Nah, sementara teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana cara pembuatan file ini, rumus apa saja yang digunakan, silahkan nanti bisa mengunjungi channel YouTube saya yang akan saya tuliskan di deskripsi dan juga bisa dilihat di biografi, dan nanti akan saya buatkan video baru di channel YouTube untuk menjelaskan mengenai cara pembuatan file ini, rumus apa saja yang digunakan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.